Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan menjelaskan materi terkait hak-hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian HAM. Hak asasi manusia, disingkat HAM, adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Tujuan dari hak asasi manusia sendiri ialah untuk melindungi orang dari kekerasan, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dimana dilandasi kesadaran. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Terdapat beberapa tokoh yang mengulas mengenai pengertian HAM, diantaranya adalah John Locke mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Menurut James Patterson, adalah hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Menurut Meriam Budiharjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Contoh HAM, hak asasi pribadi, contoh hak memeluk agama, hak asasi politik, contohnya hak memilih presiden, hak asasi peradilan, contohnya hak mendapat perlakuan adil dalam hukum, hak mendapat pembelaan dalam hukum. Hak asasi sosial budaya, contohnya hak untuk berkomunikasi, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak asasi hukum, hak dalam perlakuan yang adil dalam hukum, hak asasi ekonomi, hak membeli sesuatu, hak memiliki pekerjaan yang layak, hak melakukan transaksi. Perkembangan pemikiran HAM. Perkembangan pemikiran HAM pada abad ke-20 sampai awal abad ke-21. Pada tahun 1929 sampai 1939 terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi manusia yang melanda sebagian besar dunia, dimulai dari Amerika kemudian menjalar ke seluruh dunia. Menanggapi hal tersebut, Presiden Amerika Serikat Roosevelt merumuskan 4 kebebasan. Pertama, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Kedua, kebebasan beragama. Ketiga, kebebasan dari ketakutan. Keempat, kebebasan dari kemiskinan. Pada tahun 1883 sampai 1946, Lord Keynes mengembangkan pemikirannya serta pemikiran sosialisme yang diperjuangkan oleh partai-partai sosial demokrat di Eropa maupun di Amerika Serikat. Di Rusia, pada tahun 1917 telah terjadi revolusi menentang kekuasaan Tsar yang dipimpin oleh Lenin pada tahun 1870 sampai 1924 yang berhasil mendirikan negara baru berdasarkan ideologi Marxisme-Leninisme. Sedangkan di bawah kepemimpinan Stalin, orang yang dianggap anti-revolusioner dibunuh atau ditawan dalam kamp konsentrasi. Pada akhir tahun 1989, Uni Soviet runtuh sebagai nation state dan terpecah menjadi beberapa negara. Simbol komunisme dan pendekar dunia kedua hilang pula dari Uni Soviet. Selain itu, terjadi perubahan pandangan secara radikal. Pandangan mengenai hak asasi manusia. Pertama, Deklarasi Universal HAM. Kedua, 2 Kovenan Internasional. Ketiga, perdebatan dalam forum PBB. Keempat, pembatasan dan konsep non-derogable. Kelima, masalah ratifikasi. Keenam, hak dan kewajiban Universal Declaration of Human Responsibilities. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan HAM di Eropa. Para ahli HAM menyatakan bahwa sejarah perkembangan HAM bermula dari kawasan Eropa. Wacana awal HAM di Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta tahun 1215 antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. 4 abad kemudian, tepatnya pada 1689, lahir Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Inggris. Pada masa itu pula muncullah istilah equality before the law, yaitu kesetaraan manusia di muka hukum. Lalu, untuk mewujudkan kebebasan yang bersendikan persamaan hak warga negara, lahirlah teori kontrak sosial oleh Jean-Jacques Rousseau, yaitu teori yang menyatakan bahwa hubungan antara penguasa atau raja
dan rakyat didasari oleh sebuah kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak. Lalu, trias politika oleh Montesquieu, yaitu teori tentang sistem politik yang membagi kekuasaan pemerintahan negara dalam 3 komponen, yaitu pemerintahan atau eksekutif, parlemen atau legislatif, dan kekuasaan peradilan atau yudikatif. Kemudian teori hukum kodrati oleh John Locke, yaitu teori yang menyatakan bahwa di dalam masyarakat manusia ada hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dilanggar oleh negara dan tidak diserahkan kepada negara. Hak-hak tersebut terdiri dari hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi. Lalu pada 1789 lahir Deklarasi Prancis yang memuat aturan-aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia dalam proses hukum. Prinsip itu dipertegas oleh prinsip HAM lain seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan lainnya. Perkembangan hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia, yaitu lewat syariah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syariah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan tidak akan terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. Pada dasarnya, hak asasi manusia dalam Islam terpusat pada 5 hal pokok yang juga disebut al-hukuk al-insaniyah fil Islam. Kelima hal pokok tersebut antara lain hifdzuddin atau penghormatan atas kebebasan beragama, hifdzul mal atau penghormatan atas harta benda, hifdzun nafs wal aid atau penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu, hifdzul akal untuk penghormatan atas kebebasan berpikir, dan hifdzun nasab untuk keharusan menjaga keturunan. Dalam sejarah konstitusi Islam ada 2 deklarasi tentang hak asasi manusia, yaitu Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo. Piagam Madinah dideklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 Masehi. Ada 2 landasan pokok Piagam Madinah. Yang pertama, semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. Yang kedua, hubungan antar komunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga, saling membantu dalam menghadapi musuh, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama. Deklarasi Kairo. Konsep ini ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 1990 yang mana merupakan hasil rumusan negara yang tergabung dalam OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Ciri-ciri hak asasi manusia dalam Islam yaitu bersumber pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, menegakkan hak asasi manusia yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, memperhatikan kepentingan sosial, dan memelihara hak asasi manusia sebagai wujud mensyukuri dan memelihara hak-hak dasar yang merupakan titipan dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait perkembangan hak asasi manusia di Indonesia yang berawal dari sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan hingga periode 1998 hingga sekarang. Sebelum kemerdekaan 1908 hingga 1945. Untuk perkembangan ini, hak asasi manusia banyak dijumpai pada organisasi pergerakan yang ada di Indonesia, seperti Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, hingga jajarannya. Dan kemudian periode sesudah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Periode yang dibagi menjadi 5. Yang pertama 1945-1950, yang kedua 1950-1959 hingga 1998 sampai sekarang. Nah, yang selanjutnya periode 1945 hingga 1950, di mana hak asasi manusia ini menekankan pada hak untuk kemerdekaan, bebas pendapat, politik, dan juga manusia telah terlegitimasi formal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya 1950 hingga 1959, di mana pemikiran hak asasi manusia ditandai oleh beberapa hal, semakin banyaknya parpol, kebiasaan
pers yang semakin tinggi, kebebasan pers yang semakin tinggi, dan pemilihan umum yang berlangsung dalam kebebasan. 1959 hingga 1966, di mana HAM tidak dapat perhatian yang baik karena telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat. Yang dilanjut 1966 hingga 1998, di mana hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemunduran karena HAM tidak. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dibagi berdasarkan HAM berat dan ringan. Pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida. Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal yang secara sistematis terhadap suatu suku bangsa dengan tujuan untuk memusnahkan bangsa tersebut. Kejahatan kemanusiaan. Kejahatan manusia ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil. Pelanggaran HAM ringan seperti melakukan penganiayaan, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia seperti pembunuhan Munir, pembunuhan massal tahun 1965, peristiwa Tanjung Priok, dikenal dengan tragedi Trisakti, kasus Marsina, pelanggaran HAM di Aceh, tragedi Wamena, dan peristiwa Talang Sari di Lampung, serta masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya. Setelah itu, macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua, hak asasi politik atau political right. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality right. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property right. Yang kelima, hak asasi peradilan atau procedural right. Yang keenam, hak asasi sosial budaya atau social culture right. Pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dibentuklah Pengadilan HAM. Pasal 1 Angka 3 menentukan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat saja. Pasal 1 Angka 3 dikaitkan dengan pasal 2 yang menentukan bahwa Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pasal 4 menentukan bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Undang-Undang Nomor 39 Pasal 104 Tahun 1994 tentang Pengadilan HAM. Ayat 1 untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum. Ayat 2 pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. Ayat 3 sebelum terbentuk Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diadili oleh pengadilan yang berwenang. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.